Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daisa Rizkia Triapsari dengan NIM 23010200044 dengan mata kuliah Praktikum Pengauditan dengan dosen pengampu Pak Rizky Andrinaldo. Baiklah, di video kali ini saya akan membahaskan tentang kasus korupsi suap pemeriksa keuangan penyalahgunaan wewenang demi laporan bersih. Latar belakang dari kasus ini yaitu kasus korupsi yang melibatkan pemeriksa keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menjadi sorotan publik karena menyentuh langsung lembaga yang seharusnya menjadi integritas dan akuntabilitas keuangan negara. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah suap yang diterima oleh auditor BPK dalam rangka opini wajar tanpa pengecualian atau WTP pada laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. Baiklah, masalah yang terjadi pada kasus yaitu 1. Penyalahgunaan wewenang oleh auditor BPK yang menerima suap. Yang kedua, manipulasi opini audit atau WTP agar laporan keuangan tampak bersih meski bermasalah. Yang ketiga itu korupsi sistematik melibatkan pejabat dari 2 lembaga negara. Yang keempat, lemahnya pengawasan internal tidak mampu mendeteksi dan mencegah suap. Yang kelima itu kerusakan akuntabilitas publik karena laporan keuangan jadi tidak bisa dipercaya. Yang keenam, pencitraan berlebihan terhadap opini WTP mendorong tindakan tidak etis. Modus yang terjadi pada kasus tersebut ialah modus utama dalam kasus ini adalah pemberian suap oleh pejabat di Kemendes PDTT kepada auditor BPK agar laporan keuangan kementerian tersebut mendapatkan opini WTP. Uang suap diberikan dalam bentuk tunai secara bertahap dan disamarkan sebagai uang koordinasi atau uang lelah. Suap ini tidak hanya sebagai bentuk imbal jasa, tetapi juga sebagai insentif agar auditor tidak mengungkap berbagai temuan penyimpangan dalam laporan keuangan kementerian. Pihak yang terlibat pada kasus ini yaitu Ali Sadli, auditor BPK yang menerima suap, Romadi Saptogiri, pejabat tinggi BPK juga turut menerima bagian dari uang suap, Sugito, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT sebagai perantara dalam pemberian uang suap, Jarod Budi Prabowo, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT. Motif dan tujuan dari kasus ini ialah motif utama dari tindakan suap ini adalah keinginan Kemendes PDTT untuk mendapatkan opini WTP dari BPK. Opini ini sangat penting karena akan mempengaruhi citra kementerian di mata publik dan pemerintah pusat, serta bisa berdampak pada pencairan anggaran di masa mendatang. Bagi oknum BPK, suap menjadi cara instan mendapatkan keuntungan finansial meskipun mengorbankan prinsip dan etika profesi. Proses hukum dan keputusan. Kasus ini berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK melalui operasi tangkap tangan atau OTT pada Mei 2017 dalam proses persidangan. Ali Sadli divonis 6 tahun penjara dan denda 200 juta. Romadi Saptogiri divonis 7 tahun penjara dengan denda 300 juta. Sugito dan Jarod Budi Prabowo juga diproses secara hukum dengan dakwaan memberi suap kepada penyelenggaraan negara. Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Kesimpulan dari kasus ini ialah, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana oknum di lembaga yang seharusnya menjamin transparansi justru menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ini menunjukkan pentingnya pengawasan berlapis dan integritas moral yang tinggi dalam lembaga audit negara. Penanganan tegas dari aparat penegak hukum seperti KPK sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pengawasan negara. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.